dokter. Hai Mbak Santi, apa kabar? Baik, dokter gimana kabarnya? Oke, sehat ya Mbak ya? Sehat, Sehat. Hujan ini di alhamdulillah. sini, di sana nggak hujan? Di sini anginnya kenceng banget, Dok. Oh, Tapi belum oke, hujan-hujan. baiklah di sini. Oh, oke, bentar lagi, moga-moga ya, biar adem. Nah, sebelum kita Oke, berbicara, ya. aku mau memperkenalkan narasumberku terlebih dahulu nih. eh Sekarang aku kita lagi live dengan Dokter Sinta Murlistiarini, spesialis kulit dan kelamin. Beliau adalah alumni dari Universitas Diponegoro, Semarang. Dan beliau juga mengajar sebagai dosen di Prodi Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin. Benar ya, Dok ya? Ya, betul. Selain mengajar, beliau juga praktek di beberapa tempat yang berbeda, yaitu salah satunya RSUD Saiful Anwar, RH Klinik Malang, dan private praktek di Jalan Diponegoro. Betul ya, Dok ya? Ya, betul Mbak. Tema hari ini yang akan kita bahas yaitu parasit ya, Dok ya. Yes. Investasi parasit pada kulit ya. Iya. Oh, sebelumnya congrats juga ya, Dok ya, atas launching bukunya. Iya, thank you ya Mbak Santi ya. Ini sebenarnya saya bikin sama teman-teman sih Mbak, sama Oh iya. dari sesama dosen, sama kolaborasi tuh, sama ada teman dari lab parasit. Jadi Oh iya. bukunya bahas dari segi penyakitnya, sama dari segi parasit-parasitnya yang abis gini mungkin akan kita bahas sedikit ya tentang parasit-parasitnya itu. Mm-mm. Oke, oke. Sebelum apa sih, Dok, yang dimaksud dengan parasit? Oke, jadi gini Mbak, kalau kita ngomong tentang investasi parasit, itu tuh sebenarnya salah satu bentuk infeksi, tapi yang disebabkan oleh parasit. Jadi kayak misalnya oleh kutu, kemudian ada juga oleh, kan pernah tahu ya kalau yang di rambutnya ada kutunya tuh, ada Iya. ada telur-telurnya. Nah itu juga Iya, salah iya. satu bentuk parasit. Ada juga mungkin familiar ya kalau misalnya kita lagi ke pantai gitu, terus atau lagi ke hutan yang kita perlindungan kakinya nggak terlalu bagus, terbuka gitu Mm-mm. lah ya. Kemudian itu lembab, basah. Nah, akan muncul di kaki itu kayak gatel gitu, dia cenderung yang menjalar. Nah, itu kita kena juga parasit yang itu disebabkan oleh cacing. Nah, Oh, eh, ya, contohnya Mbak ya, misalnya saya tunjukin ini ya. Saya mm-mm. sebelumnya minta maaf dulu untuk pemirsa kalau mungkin agak ada yang sedikit kurang nyaman dengan gambar-gambar, tapi ini untuk informasi kita. Ya, Nah, ini contohnya Mbak Santi. Sebentar. Nah, ini kelihatan nggak ya? kelihatan. Oke. Kelihatan. Ini yang Nah, di iya. kaki ya, Dok ya? Betul. Jadi ini penyebabnya kan yang atas nih ya, dia tuh kayak Heeh, cacing gitu loh. Itu heeh. cacingnya ini dia akan tembus masuk ke dalam kulit kita. Nah, kemudian namanya cacing kan dia hidup ya, dia akan jalan-jalan. Kemudian dia kalau gambarannya dari kita tuh kayak seperti benang wool gitu loh, Mbak. Kayak seperti benang, jadi melungker-melungker, Kayak urat muter-muter juga ya? gitu. Ya, ya, hampir kayak urat. Jadi ini kalau kita lihat kan gambarnya ini ya, Mbak ya. Iya, iya. Ke ini lagi, sorry sebentar. Nah, ini contohnya nih. Ah, ini contohnya yang bawah ini itu kan hampir Iya, mirip kayak urat ya. Kemudian iya. yang sebelahnya itu juga ya. Mm-mm. Kalau yang ini yang satunya ini dia pada kaki. Nah, cuman ini kalau pasien-pasien itu bilang itu guatelnya setengah mati dan seperti tambah lebar. Jadi Tambah yang lebar. awalnya tambah banyak. Menjalar Jadi yang ya? awalnya kecil, betul menjalar. Yang awalnya kecil terus bisa kemana-mana, nanti dia putar-putar di situ. Itu juga sebenarnya salah satu bentuk parasit. Namanya itu Cutaneous larva migrans. Jadi ada larvanya si cacing ini yang jalan-jalan. Gitu. Hmm. Itu bisa di mana aja ya, Dok ya? Sebenarnya itu akan kena pada area badan yang relatif terbuka.
Jadi misalnya begini, kalau kita katakanlah kan kadang-kadang kita lagi main di pantai nih, habis Hmm. hujan-hujan gitu kan, fun Hmm. ya, seneng ya. Kaki kita, ada beberapa orang yang mungkin model kayak dikubur gitu loh Mbak. Jadi yang sampai sininya, cuman Oh kelihatan iya sininya iya iya. aja, seluruh badannya terkubur di pasir gitu ya. Itu hati-hati. Nanti kalau misalnya pas apes, pas sial, kena si larvanya ini, dia akan masuk, dia bisa kejadian pada tubuh kita mana saja. Kapan itu ada pasien saya, ini sedikit pengalaman Iya. pribadi ya, ada pasien saya itu beliau habis tiduran di hemok yang tempat tidur gantung tuh. Ya. Jadi lagi di hutan, lagi camping sama teman-teman, kemudian tidur di hemok, ya mungkin pas kebetulan sial, kotor, udah deh di badannya, di punggungnya tuh dia ada bentuk seperti tadi, dan itu gatal sekali. Itu bisa mengakibatkan meriang gitu nggak sih, Dok? Kadang-kadang kalau dalam kondisi yang hebat mungkin iya, tapi biasanya kalau kalau masih yang kecil dan pasien ini Cuma sering enggak. berobat, langsung langsung berobat ke dokter, itu biasanya akan tertangani dengan baik. Cuman Nah, memang biasanya gatalnya kalau ganggu ya, Dok ya. oh gatalnya ganggu sekali, terutama kalau biasanya lagi santai tuh, jadi misalnya nonton TV nih atau lagi ngobrol, kan apa nggak fokus sama kerjaan gitu ya, Hmm. nggak fokus Hmm. sama sesuatu hal, tuh biasanya akan gatal sekali kalau kena cacing gitu. Oh. Mm-mm. Tapi Tapi sebenarnya memang ada yang lain-lainnya juga, Mbak. Jadi hmm. investasi parasit yang lainnya. Misalnya tadi yang saya sebut di awal tuh ada kutu yang di apa kulit kepala tuh biasanya pada anak-anak, Nah, ya kan? Tapi kalau kutu ini mungkin bisa bisa lihat di videonya ID Derms ya. Itu kalau kutu iya. rambut itu ada di episode 84. Nah, itu udah bahas banyak juga tentang kutu rambut. Terus ada juga kutu-kutu lainnya, misalnya maaf ya, pada area sekitar kemaluan. Itu juga Oh, itu bisa ada ada juga, Dok. kutunya. Ada juga. Jadi kalau yang di area sekitar kemaluan, contohnya nih ya Mbak ya, saya tunjukin Ah, lagi, mohon maaf ya kalau agak nggak nyaman. iya. Nah ini nih, misalnya yang di bawah nih. Nah, ini Hmm. pada area Hmm. kemaluan nih. Kemudian yang gambar sebelahnya, ini. Ini juga nih. Nah, ini pada area kemaluan. Jadi, pada area yang tertutup itu, yang lumayan rahasia itu, akan terasa gatal sekali. Terus kayak ada telur-telurnya kutu itu biasanya nempel di rambut-rambutnya Oh, area-area iya. kemaluan situ. Kutunya tuh kadang kita masih jumpain kutunya gerak-gerak, masih Hmm, jalan-jalan di aku area tahu situ sih. gitu ya. Jadi Biasanya itu gatel banget. anak-anak kecil juga kenapa di Indonesia banyak banget yang kena kutu ya, Dok ya? Ya, mungkin gini ya, kalau anak-anak di Indonesia itu terkadang kan mereka bermain ya. Nah, Iya. terkadang anak-anak itu kalau di Indonesia kan banyak mungkin ada ART, asisten rumah tangga, ada neninya. Nah, itu atau ya ketularan. Jadi ada satu anak nih ketularan dari neninya gitu misalnya ya, dari asisten rumah tangganya. Udah dia main sama temennya di sekolah, temennya ketularan. Nanti Hmm. temennya yang misalnya anak B ini main lagi sama yang lainnya ketularan lagi. Jadi itu memang banyak sekali pada anak-anak yang usia biasanya tuh di bawah 10 sampai 12 tahun itu sering kena kutu, tapi seringnya kutu kepala. Nah, Nah, kalau kutu yang area genital itu seringnya karena hubungan dari salah satu bentuk dari infeksi seksual. Jadi kalau kita baik-baik aja nih, kita nggak hubungan seksual gitu ya, kata lawan bicara kita misalnya kena kutu di area kemaluan, kita nggak akan ketularan, kecuali itu tadi. Atau bisa juga nih, mungkin hmm, karena kondisi kepepet, misalnya pinjem baju dari temen iya. atau apa, sementara temennya tuh ada kutunya, itu juga bisa sumber penularan. Oh, gitu, Gitu. Dok. Mm-mm. Serem juga ya, Dok ya. Bisa Ya, dari gampang banget nularnya ya. betul, betul. Sebenarnya ada lagi satu yang menular juga, Mbak. Mungkin kalau teman-teman familiar ya, sahabat IDDM atau teman-temannya Mbak Santi nih, ada namanya skabies. Skabies Hmm. atau gudik, ya.
Itu sebenarnya kami udah bahas juga tuh di edisi 62 ya, tapi saya angkat sedikit aja. Itu banyak banget. Katakanlah misalnya kita tidur nih di rumah teman gitu ya, temannya ada skabiesnya. Kita cuma tidur aja atau kita bertamu main misalnya di karpetnya dia gitu. Nah, itu kita akan bisa ketularan. Jadi pulang kita bawa oleh-oleh dari rumahnya dia. Bawa Itu oleh-oleh. bisa. Bawa oleh-oleh, agak nggak enak tapi oleh-olehnya ya. Iya, gitu Mbak. Rabies itu termasuk kayak panu gitu ya dok ya? Oh bukan, kalau skabies itu, Beda lagi oke, ya? jadi dia beda lagi. Dia tuh penyebabnya nih, kayak gini ya. Jadi ini kalau kita lihat yang ini nih, ini dia Ah, kutunya. Iya, aduh. tapi ini kutunya nggak kelihatan kayak tadi kalau kutu rambut kan kelihatan ya. Kita Nah, apa ya kalau bahasanya petan gitu ya, petan kita cari itu kita kelihatan. Tapi kalau skabies ini kita nggak kelihatan, dia bermainnya di bawah kulit. Nah, nanti dia gambarannya itu biasanya kayak gini Mbak beberapa. Jadi kas-kasnya itu terutama di sela jari tangan, sela jari kaki, oh, di area-area lipatan itu terasa gatal sekali terutama saat malam hari. kenapa Nah, pada itu malam hari dok jauh tuh lebih. dok? Oke, kenapa pada malam hari? Satu, si kutunya ini, si tungaunya ini, dia akan lebih aktif biasanya pada malam hari. Itu yang pertama. Jadi dia kalau istilahnya nokturnal, hewan malam hari. Dia kayak dugem gitu loh, Mbak. Kalau malam, kalau siang dia tidur. Kayak Gitu. gitu. Iya, terus abis gitu saat kita malam itu kan kita biasanya udah cooling down ya, udah Iya. santai gitu ya. Nah, berarti kita sudah nggak fokus sama sesuatu hal lagi. Nah, itu otomatis rasa gatelnya akan lebih terasa. Itu kenapa kok gatelnya pada malam hari. Siang hari, pagi hari bisa, bisa, tapi lebih terasa gatel pada malam hari. Itu. Oh, kalau kutu penularannya yang tadi udah ya kutu. Demo Betul. kalau demodikosis itu apa sih dok? Oke, demodikosis itu dia beda lagi, Mbak. Kalau demodikosis itu dia itu udah pernah dibahas ya, salah satu penyakitnya yang khas itu namanya rosacea. Rosacea itu sekilas orang mengira kayak jerawatan. Nah, padahal untuk Kayak kami, dokter jerawatan. spesialis kulit, ya hampir mirip kayak jerawatan. Tapi untuk kami itu berbeda. Kalau mau lebih detail itu rosacea ada di episode 28 tuh udah dibahas, tapi saya ceritain sekilas aja. Jadi dia kayak mirip seperti jerawat, tapi areanya di tengah sini. Jadi pada area tengah atau hidung atau pada area dahi sini ya, yang bagian tengah, itu dia seperti beruntusan. Memang dalam kondisi yang berat, dalam kondisi yang heboh, itu bisa merah-merah kayak ada nanahnya, kayak ada benjol-benjolnya gitu ya. Kayak Nah, meradang gitu itu ya dok? penyebab kayak meradang, betul. Nah, itu penyebabnya juga lagi-lagi karena parasit namanya Demodex. Contohnya ini, Mbak. Oke, ini ya. Nah, ini nih Ya. parasitnya. Jadi sekilas hampir mirip kayak lintah ya, tapi Iya, sebenarnya iya. dia kecil-kecil banget. Kita perlu dengan mikroskop. Nah, ini gambaran klinisnya. Jadi kalau dilihat itu yang ini nih, yang saya tutup ya. Iya, Kan kalau kalau awam bilangnya, oh itu jerawatan tuh, yang nggak jerawat. sembuh-sembuh gitu ya. Bukan, Iya. itu sebenarnya, itu sebenarnya penyebabnya karena Demodex ini. Biasanya lagi-lagi karena dia parasit ya, keluhannya itu kuatal sekali, terutama kalau kena faktor pencetus. Nah, misalnya apa faktor pencetusnya? Sinar matahari, kemudian makanan-makanan yang pedas, yang meningkatkan metabolisme tubuh, atau kadang-kadang dalam kondisi yang berat, kena angin aja, angin yang agak lumayan kencang gitu ya, itu Mm-mm. pasien ini akan bisa flare, akan bisa merah, akan bisa Gatal muncul ya. lagi. Gatel, betul. Kayak kalau pasien itu bilangnya kayak ada yang gremet-gremet jalan gitu loh, Mbak. Nah, Oh, semacam itulah. kayak iya, Gitu. kayak smooth-smooth jalan gitu ya dok ya. Iya, betul. Tapi luar biasa gatelnya. Terus ada yang nanya nih dok, dari Siap. ini sebentar, aku baca ini ya dok. Dok, kalau kemasukan parasit gimana pencegahannya? Katanya.
Itu Kalau dari hmm, Caca yang tanya. pencegahannya ya, oke. Jadi kalau pencegahannya, biasanya nih kalau ada satu orang atau salah satu anggota keluarga yang kena gitu ya, yang kita Mm-mm. curiga, itu lebih baik keluarga yang erat, yang tinggal satu lingkungan, tinggal satu rumah, itu biasanya akan kita berikan obat yang sama. Hanya Mm. mungkin mungkin secara frekuensinya mungkin bisa berbeda. Contohnya gini Mbak, kayak misalnya skabies tadi ya, itu kadang-kadang kan kita memberikan beberapa pilihan terapi tuh. Misalnya ada yang namanya permetrin gitu ya. Itu kami berikannya 1 minggu 1 kali gitu. Jadi minggu ini, kemudian minggu depan, kadang-kadang minggu depannya diulangin lagi. Itu pada pasiennya. Tapi Mm. kalau pada keluarganya, itu harus kita berikan pada waktu yang bersamaan, tapi mungkin 1 kali aja cukup. Jadi Mm. nggak perlu pengulangan. Nah, terus yang lebih penting lagi, kutu ini kan suka nih kayak tempat-tempat yang lembab, tempat-tempat yang kotor gitu ya, termasuk baju-baju yang misalnya Iya. supaya ngirit-ngirit air dan ngirit sabun cuci misalnya, Mm. nyucinya sekalian 2 minggu sekali. Nah, itu kutu suka banget. Jadi, kalau ada keluarga yang kena kutu, lebih baik itu langsung semua kita cuci semua. Nah, cucinya nggak bisa cuci sembarang. Misalnya, laundry terdekat, laundry sebelah rumah, nggak bisa. Mm. Itu lebih baik kita rebus air dulu nih, panas nih, rebus air, semua baju, semua apapun yang nempel ya, termasuk misalnya pakaian dalam, mungkin kalau kita pakai topi atau maaf pakai jilbab, itu kita rendam di air panas dulu. Termasuk kayak misalnya spray, sarung bantal, sarung guling, itu semua kita rendam air panas dulu, baru kita cuci. Dan itu kita lakukan selama beberapa hari. Nggak cuma sekali doang, besok selesai. Nggak, itu perlu kita ulangi lagi. Nah, gimana kalau misalnya nggak bisa dicuci? Katakanlah kasur. Gimana cara nyuci kasur? Itu kan setengah hidup ya. Saya nggak bilang Iya. setengah mati, kasihan. Itu kan setengah hidup tuh. Nah, jadi itu harus kita jemur. Ada panas matahari, kita keluarin semua tuh seperti kasur, bantal guling, kalau ada karpet itu kita keluarin semua. Nah, itu akan sangat-sangat mencegah penularan dari si kutu tadi. Oh, satu lagi yang lupa. Jangan lupa nih, kalau pasiennya itu kita dapat pasien yang kena kutu, edukasi kita biasanya juga jangan lupa potong kuku. Simpel ya. Oh, Nah, iya. iya, tapi kadang-kadang itu suka nyempil gitu Mbak di ujung kuku sini gitu ya. Jadi mungkin lupakan kuku-kuku yang panjang itu dulu, Iya, lupakan iya. dulu deh. Sembuhin dulu, sembuh baru nanti silahkan kalau mau kosmetik kuku lagi. Seperti itu. Iya, iya. Terus ada Mm-mm. terus ada yang nanya lagi, Dok. Nggak apa-apa kan ya, Dok Ya, ya? Banyak nggak yang apa-apa, tanya tanya nih. aja. Kan ini Eh, sekalian edukasi ya. Mm-mm. iya, kalau Mm-mm. kutu ada di rambut itu cara membersihkannya bagaimana, Dok? Oke, kalau kutu di rambut itu memang ada namanya obat itu permetrin ya. Jadi salah Mm-mm. satunya permetrin itu kita bisa oles di rambut tuh. Jadi eh, satu harus jaga kebersihan rambut. Jadi Mm-mm. mungkin keramasnya kita perlu setiap hari dulu. Sementara masih ada kutunya nih. Karena kalau agak sedikit oily aja, agak kalau kita berkeringat kan oily tuh, itu Mm. doyan tuh kutu itu dia akan semakin betah. Nah, jadi kita keramas dulu sehari sekali, kita jaga. Kemudian ada obat namanya permetrin, itu bisa kita oleskan di rambut ini. Nah, tapi Mm. memang akan ada efek sampingnya. Jadi biasanya dia akan membuat batang rambutnya itu jadi kering. Tapi entarlah kita obatin Oh, nanti untuk batang rambut keringnya. Yang penting kutunya kita atasin dulu. Nah, ada juga sebenarnya petan, jadi yang kita cari satu-satu gitu ya. Itu melelahkan, itu capek, kadang-kadang nggak dapet, iya. Tapi itu sangat-sangat membantu untuk kutu yang di kepala. Atau kalau nggak, kita bisa pakai sisir serit. Sisir serit bukan sisir yang oh ya. buat sasak itu bukan ya. Itu kita cari satu-satu. Nah, itu biasanya nih si telurnya itu Mbak, kalau kutunya dia jalan-jalan. Dia bisa kemana-mana, bisa di belakang telinga sini gatel sekali, atau daerah belakang kepala tuh gatel sekali. Nah, kalau si telurnya itu dia nempel di batang rambut.
Jadi kita sisir Oh, kadang-kadang memang nggak bisa. Nah, jadi nggak harus bisa. gimana ya bener? Iya, jadi kalau ada misalnya di batangnya gini ya, benar-benar kita ambil, kita turunin sampai benar-benar lepas. Nah, dia baru bisa karena telurnya nih kayak ada lemnya gitu loh, Mbak, dengan batang rambut. Nah, Oke. pada kasus yang misalnya banyak banget dan tidak ada masalah dengan perubahan gaya rambut, mungkin ada baiknya sementara rambutnya dipendekin dulu. Itu Hmm. sangat-sangat membantu. Gitu. Terus ada lagi yang nanya, kalau gatal diakibatkan oleh tungau, bisa diobati sendiri. Kalau bisa gimana caranya, Dok? Oke, Katanya. gatal oleh Dari tungau. Marvel. Memang ada. Ya. Ya, memang ada yang bisa. Jadi kayak tadi yang pada area kemaluan itu ya, itu bisa kita Hmm. obatin sendiri. Salah satunya tadi dengan contoh obatnya permetrin itu bisa. Tapi kalau misalnya itu dari pemeriksaan yang lainnya, pemeriksaan badan yang lainnya, misalnya di area apa sekitar pusar atau di sela-sela jari ini juga ada, itu akan lebih baik kalau kita berobat ke dokter spesialis kulit karena pakai obatnya itu nggak boleh sembarangan. Nggak bisa misalnya, ah, ini yang gatel di area kemaluan banget nih, yang lainnya saya nggak kerasa. Yang dioles cuma situ aja, padahal di sela-sela jari tangan, sela jari kaki ada. Itu nanti nggak akan sembuh, nggak akan paripurna lah ya untuk Hmm. terapinya. Nah, kalau Ini lama. misalnya kita bingung, kita misalnya bingung, saya harus ke dokter kulit mana yang terdekat nih dengan kondisi saya, dengan rumah saya gitu misalnya ya. Kita bisa ada tuh Mbak namanya websitenya Perdoski. Jadi Perdoski ini Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, ada websitenya www.perdoski.id. Nanti di Ya. dalam situ kita ada Find Dermatologis. Nah, kita ada di kota mana nih? Misalnya di kota Jakarta. Oh, itu ada siapa aja? Ada alamatnya, ada prakteknya beliau-beliau. Itu kita akan bisa nyaman di situ. Oke, oke. Itu buat. Lalu ada yang nanya lagi, Dok. Banyak yang nanya, Dok. Hmm, Dok, kalau ada bercak merah seperti tinea corporis di payudara, tapi kalau berkeringat dan semakin gatal, apakah itu alergi makanan atau alergi tinea makanan? atau Terima kasih, Dok. alergi. Oke, Hmm. ya, baik. Terima kasih ini Miftahul Arifah ya. Betul. Terima kasih. Iya, Nah, jadi begini, ini kayaknya kedokteran ya, soalnya bisa nyebut tinea corporis. Jadi iya, tinea corporis itu jamur pada area badan ya. Bentuknya mm, biasanya tuh bunder-bunder gitu Mbak Mbak Santi. Bunder, terus kayak bunder gini ya. Area tengahnya itu sembuh seperti kulit normal, tapi area mm, pinggirnya itu lebih merah, lebih gatel. Terus kulit bersisiknya tuh lebih banyak. Nah, itu yang disebut dengan tinea. Kalau korporis itu artinya karena letaknya pada badan. Nah, kalau mm. berkeringat semakin gatal, iya biasanya em, pada kasus tinea atau pada kasus tinea ini kan termasuk jamur ya. Itu Iya. akan semakin terasa nggak nyaman kalau saat berkeringat atau kalau saat kena air. Beberapa pasien itu saya nggak keringetan, saya habis mandi kok itu terasa gatel. Nah, itu memang tinea. Cuman kalau karena makan ayam semakin gatel, mungkin ayamnya harus dibagi dengan kita, mungkin Mbak Santi ya. Jangan dimakan sendiri sama sama Miftah ya, harus bagi-bagi sama kita enggak. Tapi biasanya kalau kita menegakkan apakah betul ini tinea atau itu alergi, selain dari anamnesis, itu biasanya kami harus melihat juga gambaran klinisnya. Nah, kalau Mm. yang alergi, begitu dia selesai makan ayam nih, misalnya sudah sehari gitulah ya, atau besoknya, itu dia akan sembuh, dia akan baik-baik saja. Nah, sementara kalau kasus tinea tidak semudah itu, dia akan ada terus terutama kalau berkeringat. Dan kalau Mm. namanya alergi, em, pengalaman sih biasanya cenderung jarang sekali hanya satu area situ saja. Misalnya nih payudara ya, kalau Mm. namanya alergi jarang di bagian payudara Ya. situ saja. Biasanya area lainnya tuh juga kena. Tapi kalau tinea, dia bisa localize. Jadi dia bisa
tempat situ-situ aja tuh dia bisa, walaupun bisa menyebar juga ya, tapi itu biasanya butuh waktu gitu. Terus, Dok, adakah dari Dokter Arini? Halo Iya, Dokter siap. Arini. Dok, Hai adakah dok. produk untuk pencegahan skabies untuk seseorang yang akan sekolah di asrama pondok yang khawatir akan penularan skabies? Terima kasih, Dok. Iya, ya terima kasih dokter Arini. Sorry to say dok, sampai sekarang kayaknya kalau untuk pencegahan skabies itu kita masih belum ada. Ya, selain kita memang harus edukasi ke pondok tersebut. Memang kalau pengalaman saya sama pondok-pondok yang ada di kota saya kebetulan di Hmm. Malang, itu kalau santrinya banyak, itu menjadi tantangan tersendiri memang ya. Kemudian Hmm. kalau misalnya pengurus pondoknya itu tidak terlalu moderat begitu, itu juga akan menjadi tantangan tersendiri. Tapi ada beberapa pondok sekarang kalau di Malang sini itu yang mereka sudah mulai berpikiran maju. Jadi kita edukasi tuh itu mereka mau, terutama edukasi tentang skabies ini, tentang Hmm. gudeg ini. Jadi kami pernah berhasil membina waktu itu salah satu pondok pesantren. Kami edukasi dulu nih. Oh ini gambaran klinisnya skabies. Ini Hmm. keluhannya seperti ini. Terapi awalnya bisa, misalnya kalau kena bisa dibeginikan. Tapi kami membentuk semacam kader. Jadi santri-santri yang pengurus-pengurusnya nih yang kan kalau di pondok pesantren usianya biasanya bervariasi ya Mbak Ya. Tanti ya, mulai dari yang masih muda sampai sudah agak yang lebih remaja atau dewasa muda. Nah, yang remaja dewasa muda ini kita gembleng lagi, kita tempir Hmm. lagi, kita ajarin lagi, lebih lebih detail lagi. Nah, supaya si santri ini misalnya mereka ada yang pulang itu di screening dulu. Jadi dilihat dulu badannya tuh bagaimana, baik atau tidak. Nanti kan pulang nih. Tujuannya apa? Supaya si santri ini lagi-lagi nggak bawa oleh-oleh untuk orang Oleh. rumahnya. Nah, oleh-oleh lagi. Nah, kemudian Hmm. nanti begitu datang nih, datang dari liburan, datang dari rumahnya, balik lagi kan ke pondok, itu sebelum ketemu teman-temannya, screening lagi juga. Dilihat juga di seluruh badannya, di area-area yang biasanya skabies itu banyak, itu kita lihat juga. Ini ada atau tidak? Kalau ada, diterapi dulu. Seperti yang terapi basicnya itu bisa kita berikan. Nah, terus ada juga nih Mbak, Hmm. siapa namanya, Dokter Arini ini pengalaman, tapi terus terang bukan saya ya, jadi pengalaman senior saya, itu beliau mengedukasikan kepada em, pengurusnya ini supaya ini kebetulan pondok pesantrennya laki-laki ya, jadi Ya. supaya ada celana dalamnya itu warnanya diseragamkan. Jadi misalnya gini, dibuat aturan Senin, misalnya warnanya harus merah. Nah, Selasa warnanya putih gitu misalnya ya. Jadi nanti kalau ada santri itu yang hari Selasa jemur warna merah, loh itu berarti dia nyucinya nggak betul. Atau Oh, oke, oke. pemakaiannya mungkin diulangin. Iya, itu simple, simple. Tapi itu ternyata lumayan mengajarkan kepada santrinya ini untuk higienisitas itu juga. Nah, terus misalnya bisa juga kita ajak yang simple-simple deh kalau nggak obat. Mungkin 1 minggu 1 kali kita edukasi supaya santri-santri ini jemur karpet atau jemur apa kasur-kasurnya yang di bawah tuh itu semua dikeluarin semua, dijemur semua. Nah, itu juga sangat-sangat mengurangi. Memang kalau saya bilang benar-benar nggak bakal kena mungkin agak sulit ya, tapi itu insidennya atau angka kejadiannya biasanya bisa berkurang. Tapi kalau Bisa obat nggak ada. Betul. Sampai sekarang saya taunya masih belum ada. Mm-mm. berapa? Mereka Ya, senang di tempat-tempat yang lembab gitu ya, Dok ya? ya mereka suka yang lembab dan begini. Kalau si si apa skabies ini itu mereka bisa hidup selama beberapa jam di luar tubuh kita. Jadi kalau kayak kutu kepala atau kutu pada badan atau kutu pada kemaluan itu kita bisa lihat. Jadi kalau kita petan, kita cari, kita kelihatan kan telurnya kelihatan, kutunya kita bisa ketemu dengan mata telanjang.
Nah, tapi kalau si scabies ini, dia nggak bisa, karena dia mainnya itu tadi yang saya bilang, dia di bawah kulit. Jadi di lapisan kulit kan ada bermacam-macam tuh. Dia bermain di salah satu lapisan itu, dia jalan, dia gerong-gerong itu kayak bentuk terowongan gitu ya. Dia akan makan kulit kita. Nah, apa namanya? Tapi pada suatu waktu, kalau misalnya kita garuk nih, kan gatalnya pada malam hari biasanya kita udah tidur, pasien udah tidur, bukan kita, pasien lah ya, pasien udah Ya. tidur, digaruk, luka kan. Nah, si Hmm. kutu itu akan bisa dia keluar. Nah, kemudian karena dia keluar, dia akan butuh kulit manusia untuk hidupnya. Udah deh, dia akan jalan-jalan, dia akan nonggo, akan ke tetangga sebelah yang tidurnya di sebelah, yang sebelahnya kena. Nah, seperti itu. Hmm. Itu terapinya gimana ya dok untuk skabies itu sendiri? Terapinya untuk skabies, satu, tadi yang jaga kebersihan itu ya. Kemudian, Hmm. oh iya, satu lagi, mungkin lebih baik kalau saya sering memberikan edukasi sama pasien saya tuh, banyak dari pasien yang kena skabies atau gudeg ini, mereka akan ganti sabun, Mbak, dengan sabun yang antiseptik. Yang Oh, mereknya semua jenis penyakit kulit bisa sembuh dengan sabun X. Itulah ya, hmm. tahu lah Oh ya, ya, banyak ya. ya ya. Nah, itu kalau saya pribadi, mungkin teman-teman saya yang dokter spesialis kulit juga tidak terlalu menyarankan karena sabun-sabun antiseptik itu biasanya akan bikin kulit kering. Kita emang kerasa keset. Jadi kalau sabunan dibilas gitu ya, kayaknya bersih gitu, kayak nggak ada minyak sama sekali. Nah, tapi hati-hati, pada beberapa orang yang tipe kulitnya itu cenderung sensitif, itu justru akan bisa menimbulkan gatal. Nah, kalau seseorang ini kena kudik, kena skabies yang sudah gatal, ketambahan dengan kulit keringnya itu akan semakin meningkatkan rasa gatalnya. Jadi biasanya edukasinya, udah pakai sabun bayi aja deh, nggak apa-apa. Pakai sabun yang moisturizer, nggak apa-apa. Nah, kemudian itu tadi kebersihan-kebersihan itu ya, dicuci bajunya, ini kemudian potong kuku. Kalau kalau perlu tuh Mbak, kalau misalnya kayak sepatu, kan susah ya kita nyuci sepatu ya. Kadang-kadang di mall mungkin ada, tapi mahal juga, kan nggak mungkin. Nah Iya. itu bisa. Sepatunya nih kita masukkan plastik, kemudian kita bebet, kita kita bungkus erat gitu, terus nggak dibuka-buka selama 1 minggu. Nah itu nanti kan kandungan oksigennya di dalam ini kan akan habis ya lama-lama, Masih. kutunya itu Ah. akan bisa mati. Oh, oke 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 oke. Gitu. Nanti aku Ya, pelajari coba di rumah deh. siap. Emang ada yang kena Mbak? Enggak Nggak kan? ada, so far Cuman preventif belum ada, ya. alhamdulillah Ya, sih dok. alhamdulillah preventif lah Jangan ya, sampai. ya. Gatel soalnya. Aku Ya. dengernya aja udah gatel dok. Oh gitu ya. Ngebayanginnya aja udah Lihat langsung gambarnya gatel. tadi udah gatel ya. Iya, Iya, lihatnya udah gatel. betul, Terus betul. ada pertanyaan dari Dokter Yuda. Halo Dokter Yuda. Hai dok, Kalau mau tanya, kalau pendapat dokter mengenai lampu UVC dan UVC dan ozon ozon. untuk membunuh tungau dan kutu skabies, bagaimana dok? Ya, ya dok, terima kasih. Jadi kalau dari yang saya baca itu memang sebenarnya masih sedikit kontroversial juga ya dok ya untuk UVC sama ozon. Dia memang bisa kalau kita untuk membunuh yang kecil-kecil, jadi virus atau bakteri itu Heeh. memang dia ngefek. Tapi kalau untuk kutu ini tidak, karena kutu ini terutama ini bahasnya kutu lah ya, tungau kutu skabies. Nah, dia itu akan bisa hidup di luar tubuh kita itu selama beberapa jam. Jadi bahkan kadang-kadang ada yang sampai beberapa hari. Nah, itu akan tidak memungkinkan untuk kita menyalakan lampu UVC sebegitu lamanya. Kemudian si kutu ini susahnya lagi, dia itu kalau pada kutu atau tungau dia suka pada area-area lipatan. Jadi kayak misalnya tadi di baju gitu, di area-area Ya. lipatannya, atau sweater-sweater itu jeans-jeans, nah itu di area lipatnya dia suka. Nah UVC tidak, setahu saya tidak ada kemampuan untuk membunuhnya seperti itu. Kalaupun misalnya dari yang saya baca ada yang bilang memang ia bisa
membunuh, tapi ada juga jurnal yang saya pernah baca tidak sebegitunya untuk membunuh si Mau Sarcoptes sendiri ya. cadei. Sarcoptes cadei ini tungau penyebabnya si skabies itu. Gitu. Tapi jadi kalau misalnya sulit, ya memang sulit sekali, terutama kalau itu kondisinya yang lembab gitu ya. Jadi kamarnya tuh lembab, sinar mataharinya masuknya mungkin kurang bagus, banyak banyak gantungan baju-baju bergelantungan indah di mana-mana, cucinya Oh, padahal kapan-kapan dari itu. Nah, itu memang agak sulit sekali memang. berarti memang harus kena matahari ya. Nggak boleh Harus kena lembab. matahari, betul, betul. Terus, Hmm, sebentar dong. ini Aku atasnya baca ada yang nanya. Siap, ada yang nanya tadi Mbak tentang vitiligo ya? Vitil. Oh iya. Halo Mbak Ya, Ulan. Ya, ya. malam dok mau Oke, nanya soal vitiligo. Apa sudah ada ya. obatnya? Dan kenapa bisa ada vitiligo di kulit? Oke, Di kulit ya. vitiligo ini ya sekarang itu sebenarnya mungkin sudah pernah dibahas juga ya di IDDOM ini. Jadi vitiligo itu kan penyebabnya sebenarnya masih Pigmen. diduganya tuh kan autoimun ya. Ya, jadi si melanin zat warna kulit kita nih itu dimakan sendiri oleh tubuh. Seharusnya melanin kan teman kita ya, tapi dia Mm-mm. dianggap musuh nih. Jadi dicaplok, dimakan oleh sel-sel kulit yang lainnya. Sampai sekarang sih ada sebenarnya untuk terapi vitiligo itu. Hanya kalau terapi vitiligo kita harus mempertimbangkan ini sudah berapa lama. Kalau vitiligonya sudah lama, sudah yang benar-benar kelihatan putih sekali, itu mungkin effort kita atau terapi kita harus sedikit lebih agresif. Tapi kalau masih yang belum terlalu putih, masih baru, itu kita cukup bisa memberikan terapi-terapi krim saja. Nah, begitu juga kalau misalnya vitiligonya ini kenanya pada area-area yang rambutnya relatif minimal. Contoh, pada telapak tangan atau pada Mm-mm. kaki, itu kan rambutnya nggak banyak, tidak sebanyak kalau lengan atau badan lain. Itu untuk terapi memang sebetulnya agak sedikit sulit. Cenderung kita butuh waktu yang lama gitu ya. Nah, kalau terapi-terapinya selain krim yang bisa diaplikasikan sendiri di rumah, itu ada namanya Neroben UVB. Jadi itu kayak pakai alat gitu. Mungkin kalau awamnya orang akan bilang laser lah ya, tapi sebenarnya bukan Ah, laser, Mbak. Jadi dia alat, dia akan mengeluarkan panjang gelombang. Jadi sinar matahari itu kan banyak ya rentang gelombangnya. Nah, itu salah satu itu akan diambil gitu panjang gelombangnya, disinari di vitiligonya, dia akan merangsang si melaninnya ini untuk bangun lagi. Tapi ya itu oh, tadi tergantung areanya juga. Kalau area di tangan agak sulit karena si melaninnya ini zat warna kulit itu pool tuh apa ya kayak banyak tempat produksinya itu di folikel rambut. Jadi kalau rambutnya minimal, dia pun juga tabungannya lah ya tabungan di area situ juga cenderung minimal. Gitu. dan Tapi itu juga ada banyak. menyebar ya, dok. Bisa menyebar jadi makin banyak ya. Bisa menyebar, tapi memang ada beberapa pasien tuh yang hanya di area-area tertentu saja. Tergantung dari tipenya. Ada yang localized, cuman misalnya katakanlah di mata saja gitu misalnya ya. Nah, Tapi ada yang dia akan bisa difusa atau generalisata, dia bisa seluruh badan. Itu memang bisa. Ada oke. faktor genetik, risikonya akan lebih besar. Nggak selalu ya Mbak ya. Jadi nggak selalu, ini ada orang tuanya kena vitiligo kok, apa anaknya pasti akan vitiligo? Tidak, tapi faktor risikonya itu akan lebih besar, akan lebih meningkat, seperti itu. Oke, baik. Itu ya Mbak Ulan, semoga menjawab pertanyaannya ya Mbak Ulan. Hmm. Coba mungkin Mbak Ulan tinggal di mana? Cari di tadi deh, di perdoski.id, terus cari Find Dermatologist di kotanya Mbak Ulan. Oh, Dokter Yuda bisa juga tonton di live ID Doms yang episode 30 katanya. Mbak Ulan bisa Ah nonton. ya, vitiligo ya. Mm-mm. Betul. Dok mau Miftahul Mm-mm. ada yang Dok mau Kenapa tanya, ada Hah? Apakah perbedaan pernah ada kulit laki-laki dan laki? perempuan? Ya, Mm-mm.
pada banyak penelitian, skabies banyak terjadi pada laki-laki. Laki-laki. Baik, sebenarnya kalau kita ini tidak ada. Jadi risikonya itu akan sama antara laki-laki dan perempuan. Hanya memang kalau pada perempuan itu sebagian besar ya, itu kan cenderung lebih care, cenderung lebih perhatian sama badannya, cenderung lebih memperhatikan penampilan. Jadi itu Gitu sedikit ya. aja, baru sedikit aja itu sudah biasanya akan ribut mencari pertolongan atau ribut kreatif mencoba-coba Iya. sembarang kalir gitu ya. Apa aja dioles deh ya. Nah, itu kalau Iya, pada iya. wanita. Ya, sementara pada laki-laki itu tipenya cenderung cuek biasanya. Jadi cenderung Kalau nggak peduli. cewek geger ya, Dok Bahkan ya. kalau cewek iya udah heboh tingkat dewa gitu ya. Misalnya sabun nggak ada aja, tinggal dikit udah ribut ke Ribet. supermarket untuk beli. Kalau cowok adanya sabun colek, oke lah pakai-pakai aja gitu kan kalau cowok. Nah, Hmm. tapi sebenarnya tidak ada perbedaan. Memang kulit laki-laki itu cenderung lebih tebal dibandingkan kulit wanita. Tapi itu Oke. juga tidak terlalu berpengaruh banyak. Dan kalau laki-laki itu kan nggak semua ya Mbak ya. Tapi kan sebagian besar cenderung sedikit lebih hmm, jorok ya, agak-agak bersihan gitu Oh, loh. Tidak oke. semua. Ada pria-pria sekarang yang metroseksual mereka memperhatikan penampilan Banyak. banget. Itu ada dan itu banyak dan kita ngelihatnya juga enak lah ya. Kalau yang bersih rapi gitu kan enak. Tapi kan masih banyak yang kurang memperhatikan penampilan. Makanya itu akan lebih banyak dijumpai biasanya pada laki-laki Oke. gitu. Halo, Dokter Monica. Ada Hai Dokter Dokter Monica. Monica. Iya, Halo. ini teman saya dulu, teman saya yang gosip waktu SMA, Dokter Monica. Oh, Ya Dokter Monica oh ya. iya. Iya. Terus, Dok, ada yang terakhir pertanyaan dari jen- jenis penyakit apa aja yang termasuk dalam investasi parasit kulit, Dok? Investasi parasit kulit. Oke, jadi tadi ada yang skabies itu ya Mbak Santia, itu Hmm. atau gudeg itu. Kemudian kutu, kutu bisa menyerang di kepala, di badan, atau di pada area genital. Jadi bisa menyerang semua. Walaupun sebenarnya kutunya penyebabnya beda-beda, tapi itu semua kutu gitu. Kemudian tadi yang demodikosis, jadi yang rosacea yang tadi merah-merah, yang hampir Merah. mirip kayak jerawatan Oh, itu ya, itu juga investasi parasit. Ada juga tadi yang kayak apa menjalar kayak benang itu, cutaneous larva migran. Nah, itu juga salah satu dari investasi parasit yang sering dijumpain. Sebenarnya banyak lagi sih Mbak, kayak misalnya kaki gajah, kemudian ada myiasis yang itu disebabkan karena gigitan apa nyamuk itu memang banyak. Tapi, nah kalau misalnya mau tahu itu tadi Mbak ada di sedikit iklan ya, ada di iya, buku buku kami buku. nih itu ada. Oke. Betul. Itu bisa dibeli Semuanya. di bookstore apa Google Bookstore itu atau di UB Press. Jadi kami Universitas Brawijaya kan ada percetakannya tuh. Nah, itu di UB Press itu bisa dibeli itu. Di situ banyak dibahas tentang investasi parasit dalam dermatologi. Gitu. Oke, oke. Terima kasih banyak, Dok, atas waktunya. Sama-sama. Banyak ilmu sekali yang aku ambil nih. Sekian berarti eh sudah tidak ada yang nanya lagi. Keputihan juga bisa, Dok. Sebentar. Keputihan. Iya, Ya, sorry. Iya, um, keputihan juga bisa, Dok. um, keputihan, keputihan yang bagaimana ya? Kalau keputihan, maksudnya karena kutu begitu ya? Atau gimana Mungkin. ya? Iya, ini Iya, kayaknya Dokter Oke nih yang tanya. Dokter ini Oke mah Dokter keren Oke ya. banget. Iya, Dokter Oke mah keren banget. Kalau infeksi menular seksualnya beliau senior saya nih. Iya, saya agak bingung. Keputihan bisa gimana ya, Mas? Ya, ya udah deh, Mungkin nggak apa-apa deh. mungkin keputihan yang bikin
ada jamur? Kalau keputihan karena jamur itu memang bisa dan itu emang erat banget hubungannya. Jadi Iya. jamur di kulit, area-area situ ya, area-area sekitar genitalia wanita itu dia bisa bisa apa namanya menyebabkan keputihan. Oh ya, jadi Ya. begini, memang ada investasi parasit itu apa yang namanya Trichomonas vaginalis. Jadi kalau Masih. Trichomonas vaginalis itu ya, Trichomonas vaginalis itu dia akan bisa menyebabkan salah satu keputihan. Jadi kalau seorang wanita ini terutama pada wanita ya Mbak Santi ya, ada keputihan itu biasanya kami dokter itu akan nanyanya tuh detail. Mungkin kesannya kepo, kesannya want to know, tapi itu Oh, nanti akan membantu kami untuk menegakkan diagnosis yang otomatis terapinya kan juga akan sesuai dengan diagnosisnya karena beda ya. diagnosis beda terapi dong. Nah, pada kasus keputihan ini salah satunya kalau itu penyebabnya infeksi menular seksual itu juga disebabkan karena trichomoniasis vaginalis. Nah, trichomoniasis vaginalis ini apa dia termasuk dalam parasit itu juga. Jadi Oh, keluhannya biasanya tuh keputihannya tuh agak warna kayak hijau, sedikit agak kehijauan, terus gatel juga. Nah, kalau kita lihat nih misalnya untuk wanita yang udah menikah ya, yang sudah menikah, yang sudah berhubungan seksual tuh kalau ada keputihannya biasanya kita kan lebih agresifnya memeriksanya ya. Kita iya. pakai namanya spekulum gitu, kita lihat dalamnya. Kalau di serviknya, di bibir bibir rahimnya, leher rahimnya Rahimnya. tuh ada merah-merahnya. Jadi kayak namanya tuh apa makula cerule, sorry, apa strawberry cervix. Jadi kayak bayangkan itu seperti buah stroberi merah-merah gitu. Nah, itu Aduh. kita curiganya karena si ini apa trichomoniasis ini. Itu juga salah satu bentuk investasi parasit Oh, oke. gitu. Mm-mm. Oke. Gak berasa nih dok, kita udah 49 menit live. Oh iya siap. Kayak baru tadi ya, kayak barusan 1 menit ya Mbak Kayak ya. barusan nggak berasa ya dok ya. Iya, Dan iya banyak juga betul. sih yang Mm-mm. dok, terima kasih banyak atas waktunya Sama-sama, ya. udah sharing sharing ilmu dengan kita dan sahabat ID Derms di rumah. Semoga informasi yang disampaikan dapat diterima dengan jelas dan kita makin banyak tahu ilmu seputar kulit dan cara mengatasinya. Ada yang mau dokter sampaikan? Mungkin begini, kalau kita curiga badan kita itu atau tubuh kita atau ada teman kita, saudara kita terkena investasi parasit, itu lebih baik memang nggak usah dioles macam-macam. Jangan terlalu kreatif deh. Lebih baik langsung ke dokter spesialis kulit. Dan kalau ada keluarga yang kena, tidak ada salahnya satu keluarga yang hidup di lingkungan yang sama, itu juga mendapatkan terapi yang sama biar nanti nggak pingpong. Pasien sembuh, keluarganya ada yang kena, ini sembuh, ini Hmm. kena, ya kan? Nanti dia baru diobatin nih, ini sembuh, ini udah kena lagi, itu namanya Hmm. pingpong. Itu kan kasihan juga. Duit juga tuh, Mbak, mahal juga tuh kalau kayak gitu. Jadi lebih Iya baik ya, kita terapinya biasanya serentak. langsung ke Satu dokter keluarga kita beri iya, betul. Betul. dibanding ini malah makin parah, malah makin menyebar kemana-mana ya dok ya. Betul, betul, betul. Karena nanti bisa malah infeksi lebih lanjut, Mbak, gara-gara Hmm. parasit nih. Itu ada loh, saya Hmm. lupa ya. Gara-gara parasit, contohnya skabies tadi, dia bisa nanti ngefeknya kalau nggak diterapi bagus tuh bisa larinya ke ginjal. Jadi bisa namanya Dan glomerulonefritis. Itu bisa, makanya biar nggak salah motor tuh, juga. iya, kalau ada masalah kulit ini lebih baik ke dokter kulit dan kelamin, biar nggak salah terapi. Iya betul. Mendingan langsung ke Gitu. dokter kulit dan kelamin ya, sahabat. Betul, betul. Terus sama-sama Mbak Miftah. Sama-sama. Katanya dok mirip Ayu Azhari loh. Gitu ya. Iya. Saya juga Iya, heran kenapa makanya bisa. Perasaan katanya suami saya bilang kagak juga tuh saya juga kagak tuh. Cantik beliaunya lah. cantik loh dok, katanya mirip Ayu Azhari.
Kalau begitu kita Hmm, masih ada yang mau siap. tanya nggak? Nih coba kita tunggu. Apa sama-sama Mbak Wulan? Oke, kalau begitu kita sudahi ya dok. Udah nggak ada pertanyaan lagi. Siap, Terima kasih banyak. siap. Semua pertanyaannya Sama-sama. terjawab dan jawabannya sangat amat Siap. informatif. Terima kasih banyak ya dok ya. Oke, terima kasih ya Mbak Sampai Santi. ketemu di episode Ajidoms berikutnya sih ya. Oke. Oke, bye. Selamat malam Mbak. Sehat terus ya. Iya.